We won't fit in. They won't fit in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat barang akan dimanapun kalian berada. Orang sarua official jeung Amaliana B. nah, Dia saya jeung Kang Deden. Kang Deden ownerna Saung Saus Jus Cibodas Solokan Jeruk. Ayeuna urang aya Q&A nya sesuai pesanan dari para follower Q&A tentang Saung Jus gitu tah. Naon cenah pertanyaanna? Nah, pertanyaannya itu banyak banget ya Kang. Yang pertama, kapan sih berdirinya Saus Jus ini Kang? Nah, Saung Jus itu pertama berdirinya tanggal 5 Desember 2013. Berarti udah berapa tahun ya? Hampir Udah 7 tahun. tahunan. Tahun ya. Oke. Pun itu lama dan prosesnya pasti penuh Suka duka. lika-likunya juga ya. Penuh banget suka dukanya. Selama 7 tahun ini apakah AA sendiri atau ada partner media partner? Enggak, kalau untuk 7 tahun ini saya berjalan sendiri Oh, aja. mantap. Kalau media partner ya mungkin baru berapa tahun ya, 1 tahun 2 tahun kebelakang baru kita kenal sama orang-orang Majalaya gitu. Admin-admin di Majalaya ya. Dari media partner mungkin 2 tahun kebelakang baru kita pada kenal. Awalnya ya ngandelin itu aja lah, Instagram punya sendiri, mungkin Facebook juga. Ya mungkin kalau promosi sih lebihnya ke ini ya, kita nyediain tempat yang emang view-nya Instagramable banget. Jadi secara tidak langsung mereka mempromosikan tempat yang kita ada. Oke. Kan kalau zaman sekarang kan kalau wisata nggak wisata kuliner doang, harus masuk Instagram. Nah, gitu. Selain makanannya juga enak, tempat juga harus mendukung karena untuk diposting juga, gitu ya kan ya. Pastinya murah. Nah, itu cocok di kantong semua umur gitu ya. Umur semua kalangan boleh sini masuk. Nah, selain itu, kenapa sih namanya Saung Jus? Tapi saya lihat ini nggak kayak saung gitu loh. Waktu pertama berdiri Saung Jus di sana, bangunan yang di depan itu yang sekarang jadi dapur, cuma untuk ukurannya 3 meter ke 3 meter. Waktu dulu rumah ini rumah zaman Belanda, kita ngediriin di satu tanah yang sebutnya di halaman rumah zaman Belanda yang nggak keurus. Awalnya kita cuma bikin jus aja gitulah, bikin jualan jus sama seblak itu seadanya. Tapi seiring berjalannya waktu itu banyak para langganan kita coba katanya bikin tempat lah, soalnya terus ini cuma ada mejanya cuma 1, 2, terus rebutan kalau hari Sabtu Minggu gak dapet tempat. Terus kita perlebar lagi ke bawah pohon, di depan dulu ada bawah pohon, kita bikin meja 4, masih juga gak muat. Outdoor gitu ya. Akhirnya kita masuk ke rumah yang kosong ini. Awalnya rumah kosong ini sih punya rumah saudara. Udah dikosongin beberapa tahun. Kalau orang datang ke sini, kalau udah masuk sore, view-nya ini angker banget. Di sini Angker guys gitu ya. orang sini udah bilang ini rumah hantu. Waduh. Karena saking sepi Saking ini rumahnya nggak keurus, kenteng bocor, plafon nggak ada, borok-borok kan dicat. Ini hancur banget rumahnya, hancur banget karena lama dikosongin. Aku juga yang pertama di sini ini ya namanya jualan, kalau nengok ke sini tuh merinding banget. Akhirnya di tahun berikutnya mungkin 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga baru kita dirombak rumah besar-besaran ini Kang ya? Dirombak besar-besaran rumah ini. Kita minta izin ke saudara daripada dikosongin kan izinnya kan. Dimanfaatkan. Akhirnya ya kita dikasih izin ya dengan barang-barang recycle ya, disebutnya ini recycle. Iya sih, bener. Termasuk kebetulan waktu dulu itu aku bangun rumah, terus ada bekas-bekas ini kayu-kayunya bekas dari rumah. Jadi daur ulang
lagi gitu Bisa recycle. Kayak ini bekas-bekas, cuma kita recycle lagi. Kayak ini juga bekas tenda yang di depan pertama kita jualan, kita recycle dikit. Ya sebenarnya Kreatif ngirit-ngirit juga lah. ya. Ngirit-ngirit uang. Jadi budgetnya itu waktu dulu pertama buka kan nggak seperti sekarang ya. Minim banget. Ini gimana caranya supaya kita bikin punya kafe dengan bahan yang murah, gimana caranya ya dengan seperti inilah. Di depan juga ada kan rumah apa namanya, kursi-kursi, meja-meja yang bawaan dari rumah aku yang dulu kita bawa lagi ke sini. Terus meja-meja yang di depan kayak drum itu semuanya barang bekas, terus kita daur ulang, recycle jadi ya Mantap banget ya, Mas, semenarik ya. mungkin ya. Ramah lingkungan, Ramah lingkungan, ramah dompet. tanpa dompet. Tapi yang lebih pentingnya itu ramah dompet ya. Itu banget. Kalau selain itu, ini terinspirasi dari mana sih kayak video yang kayak gini tuh kan? Aku dulu tuh dulunya tuh sering main ya ke daerah-daerah Dago. Sering lihat kenapa nggak dibikinin gitu di Salmus, kenapa nggak bisa gitu. Dari kayu bekas waktu dulu bekas kayunya untuk membangun rumah kan masih banyak. Iya ya. Kenapa nggak dibikin? Kita pikirin. Oh, oke, ternyata Buat apa, gitu daripada ya. kita beli semacam ini prank kan kalau Iya, udah ini masuk lumayan sih kalau udah dimasuk ini kan tren yang jadi ya masuk kalau udah ke studio foto 25.000 30.000 tapi kalau dengan kayu yang bekas kayak gini mungkin kita miliknya irit banget lah. Ya, benar. Dan ini tuh apa sih kata-katanya itu bisa dijadiin caption juga guys buat kalian yang kesini, nggak perlu bingung-bingung nyari caption. Karena emang apa sih kata-katanya juga banyak yang menginspirasi, memotivasi juga, kayak curhatan hati lagi ya Mang ya. Iya benar banget. Selain dari tempatnya ternyata bersejarah, tempat iya bersejarah gitu kan. Dina cerita si AA tadi, saya di caption nih bahwa kesuksesan itu lain kerja lemah anu loba bakal bisa, tapi kerja lemah anu loba kadaek. Jadi manfaatkan saya gitu, manfaatkan saya. Saya bisa keren sih guys, tinggal itu. Sekeren ini, gila, cocok banget pokoknya. Dan emang kalau suasana angkernya sih aku masih ngerasa lihat jendelanya ini benar-benar angker Kirain gitu. lihat kameramen. Enggak, Mang, jadi kayak yang emang serem gitu loh ya. Oh, ini jadul banget ya, jadul. Jadul gitu, Mantap. tapi Gitu klasik. jatuhnya klasik, cuman jadinya unik gitu loh. Selain serem tapi unik juga guys gitu. Tapi nggak seserem wajah mantan. Oke kan, kita lanjut ya ke Q&A-nya. Siapa sih yang menginspirasi dan memotivasi Akang untuk membuat saung jus ini? Apakah ada si Cinta atau siapa gitu? Kalau untuk inspirasi ya kita sering waktu dulu sering main ke daerah-daerah Dago kayak gitu kan ya, waktu dulu itu pernah main ke kafe ini itu yang jadi inspirasi. Kenapa nggak bisa juga nggak bikin gitu. Terus kebetulan aku juga punya teman sih kalau ide-idenya dari aku, cuma dia yang mewujudkan seperti prank kayak ini, dia yang mewujudkan. Ada teman sih dia juga yang bikin Konsep ya. Mural itu ya. muralnya itu dia juga yang bikin. Jadi untuk selama ini banyak kita tukeran inspirasi sama temen sih. Namanya Irdanisi ya, basisnya Screaming Bubble. Salam kenal dari kami ya. Salam kenal dari kami. Band metal yang internasional. Amin. Dia juga orang sini asli. Jadi dia selama kita ngedirikan saung terus kita bertukar pikiran berdua aja terus gimana caranya supaya menarik. Dia juga ya emang sering main ke kafe-kafe yang ada di daerah Dago lah. Jadi setiap apapun yang dilaksanakan itu harus ada partner ya. Partner itu penting banget ya. Bener banget. Untuk bertukar pikiran. Nah, Ya kalau untuk itunya untuk inspirasi terus apa satu lagi? yang memotivasi ya. Motivasinya sih apa ya? Pertama sih, ingin menyenangkan orang sini aja. Ya. Karena mungkin kan membangun itu pasti banyak lika-likunya nih. Kadang yang namanya kesuksesan itu pasti ada kegagalan. Nah, yang memotivasi aku tuh, aku bisa gitu loh. apa ya? Kalau mau yang memotivasinya ya, aku ingin kaya sih.
rasional. Bisanya punya rumah bagus, mobil bagus. Dengan kaya kita bisa berbuat baik sama untuk keluarga sekitar, ya umumnya untuk orang banyak. Karena Saung-Jus ini sudah jadi udah bersimbiosis mutualisme gitu. Jadi sama warga setempat juga ini udah ada, kalau feedback ada sih. Kayak seperti kemarin ada turnamen Mobile Legends kan, ada Karang Taruna yang mau ngadain Mobile Legends. Oke, kita kasih tempat dan waktu. Terus ngadain acara ngabako kayak gitu kan. Kita berpikiran sama ketua Karang Taruna yang dari kabupaten juga di sini juga kita kasih tempat. Ya dengan disebutnya itulah dengan kita punya motivasi untuk punya kaya, dan ini ya alhamdulillah kita punya tempat, ya kita berguna bagi masyarakat setempat lah, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat Cibodas juga berguna. Oke. Selain itu, kan yang menjadi ciri khas Saung-Jus sampai 7 tahun ini berdiri gitu, pasti punya ciri khas tersendiri gitu loh ya kan ya. Apa tuh kan kira-kira, apa dari bentuknya atau dari tempat atau dari apa tuh? Atau dari akarnya sendiri? Kalau aku sih selama ini jarang ada di dapur, jarang ada di tempat. Kebanyakan di balik layar, kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah. Cuma yang emang jadi ciri khas dari Saung-Jus itu pertamanya murah ya. Murah. Orang kamu itu kalau murah pasti dia datang. Keduanya enak. Kalau enak pasti balik lagi. Yang ketiga, dengan posisi di kampung, dengan keadaan sebutnya ya fasilitas seperti ini, dengan free wifi, gratis parkiran, tempatnya luas, terus dengan dekorasi, dengan interiornya instagramable kayak gini. Jadi itu ciri khasnya dari Saung-Jus, murah, enak, nyaman. Di mana lagi ada yang jual jus 5.000, 6.000 dengan fasilitas seperti ini? Iya sih, bener. Untuk wilayah Solokan Jeruk gitu. Iya. Nggak tahu kalau ke arah kota, kalau ke kota udah nggak dapet jus 5.000, 6.000. Parkir aja 5.000 mah. Kalau di sini sinyal udah nggak ini, tinggal minta Wifi ya. banyak anak-anak sekolah datang ke sini, jajannya cuma jus doang, 5 orang minta beli wifi. Buset, seharian di sini main Mobile Legends. Aduh ya. Tapi alhamdulillah kayaknya berkah. Tapi dari itu juga akan bisa beramal untuk kaum yang mencari wifi seperti kita. Tahu udah apa? Parkir wifi. Bye.